Perkenalkan, nama saya Ardelia Adresi Gisentia, kelas 11 IPA 5, absen 8. Saya di sini akan membahas tentang apa itu imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan atau perlindungan dalam tubuh untuk menghancurkan zat-zat asing dalam tubuh dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Yang kedua, aku menjelaskan tentang coronavirus. Coronavirus adalah suatu virus yang menyebabkan pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan sulitnya pernafasan dan sulitnya pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih serius, yaitu contohnya MERS dan SARS. Pasti pada tahu kan MERS dan SARS itu apa? Oke, coronavirus ini ditemukan di Wuhan, di Cina pada tahun 2019 dan diberi nama COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar karena tetesan atau droplet dari bisa masuk dari hidung atau mulut dan dari sentuhan benda. Jika kalian menyentuh benda itu, maka kalian terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang yang derita penyakit itu. Keempat, jika pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19 tersebut dan memiliki kekebalan tubuh apa? Pasif atau aktif? Menurut saya kekebalan aktif, karena virus corona akan musnah dari sistem kekebalan yang muncul dari tubuh sehingga bisa membentuk antibodi dengan sendirinya. Tetapi bisa juga dengan kekebalan aktif buatan dengan cara vaksin COVID-19 tapi vaksin ini masih belum bisa teruji coba dan masih dalam tahap pengembangan. Macam-macam organ yang menghasilkan zat imun. Pertama, sumsum tulang merupakan pabrik pembuatan sel penting bagi tubuh. Di dalam sumsum tulang ini dihasilkan berbagai jenis sel yang berperan dalam pertahanan tubuh. Kedua, kelenjar timus sangat penting untuk memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi. Penyebab infeksi lah, termasuk berbagai macam virus seperti virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Mari kita menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum makan dan memperbanyak minum air putih, menjaga pola makan dengan tidak makan terlalu berlebihan dan sering berolahraga meskipun di dalam rumah. Antibodi yang berperan dalam melawan virus yaitu immunoglobulin G atau IgG adalah jenis antibodi yang paling banyak dalam darah dan menetralkan racun. Cara meningkatkan antibodi ini dengan cara makan sayur dan buah-buahan dan sering-sering mencuci tangan dan berolahraga secara teratur. Berolahraga di rumah juga nggak apa-apa kok. Dan yang kedua, immunoglobulin M atau IgM juga dapat melawan virus corona, letaknya pada permukaan limfosit B dan reseptor sel B. Senyawa ini memiliki antibodi untuk melawan antigen bakteri, virus, dan zat-zat berbahaya seperti zat-zat kimia atau bahan kimia tergolong sebagai antigen bagi tubuh manusia. Cara meningkatkan antibodi ini juga sama dengan cara makan sayur dan buah dan banyak olahraga secara teratur di rumah juga boleh kok, dan sering cuci tangan sebelum makan. Kegiatan lockdown ini sangat efektif karena penyakit ini kan menyebar luas melalui droplet atau tetesan dan menyentuh penderitanya. Jadi itu menurut saya efektif soalnya di rumah saja itu lebih menghindari pasien-pasien yang terkena itu tadi. Dan maka dari itu Presiden menghimbau untuk warganya untuk bekerja atau beraktivitas di rumah saja, dan dengan cara itu kita dapat mengurangi penyebaran luas COVID-19 tersebut. Menurut saya, penyemprotan disinfektan pada jalan raya itu sangat efektif karena penyemprotan itu dapat mensterilkan benda-benda yang di sekitarnya yang disentuh oleh banyak orang. Jadi dia itu kayak menghilangkan virus dan bakteri tersebut itu tadi. Itu penjelasan saya tentang coronavirus. Jadi, mari kita mematuhi peraturan atau himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja karena coronavirus itu sangat berbahaya sekali. Jadi mari kita sayangi keluarga kita dengan tetap di rumah aja, dikurangin nongkrong atau
berkumpul bersama orang-orang yang kita tidak kenal, dan jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sekitar kita gitu. Jadi kita tetap di rumah aja guys, stay safe, bye bye. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.